berdoa dulu ya pada yang pertama juga. Mungkin ketua kelas bisa bantu bimbing doa pagi hari ini. Jadi kelompok sosial itu fokusnya pada saling berinteraksi, yang dimana interaksinya itu sudah memiliki
timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi pada intinya di sini Sri Soekarno itu menempatkan bahwa kelompok sosial itu mereka ada saling interaksi, ada timbal baliknya. Nah di sini juga individunya itu saling mempengaruhi. Nah kemudian ada Paul B. Horton yang dimana kelompok berarti kumpulan manusia secara fisik. Nah di sini Paul B. Horton itu menjelaskan bahwa manusia itu sekumpulan secara fisik. Mungkin yang kita tahu seperti kerumunan kalau di stasiun atau di mall, nah itu dia lebih menekankan bahwa kelompok itu sebagai kerumunan seperti itu. Nah coba kalau di sini ada nggak yang misal ada ikut organisasi? Ada. Nah disitulah organisasi yang misal kayak mungkin ada apa? OSIS, ada apa? PNS, oke MPK. Nah itu salah satu contoh di kehidupan sehari-hari kalian mengenai kelompok sosial. Jadi pada intinya kelompok sosial itu apa? Kelompok sosial itu himpunan atau kelompok orang yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Nah hubungan tersebut kan itu fokusnya pada timbal balik dan juga mempengaruhi antar anggota, yang dimana itu menjadi kesadaran suatu anggota bahwa dirinya itu termasuk ke dalam sebuah kelompok seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Berarti bisa dipahami ya terkait definisi kelompok sosial itu seperti apa? Ya, bisa kita lanjutkan ya. Ya. Di sini ada syarat terbentuknya kelompok sosial. Jadi untuk membentuk kelompok sosial itu ada beberapa syarat-syaratnya juga, yang dimana adanya kesadaran para anggotanya sebagai suatu kelompok. Nah di sini harus ada kesadaran nih, misal Kalisa nih sadar dirinya bahwa dia itu siswa kelas 10-7 di sini, gitu. Itu adalah suatu kesadaran. Misal teman-teman juga nih, kalian juga sadar nih bahwa kalian juga adalah siswa MAN 1, betul. Dan seperti itu adalah syarat adanya kesadaran para anggotanya. Kemudian adanya hubungan timbal balik antara anggota dalam sebuah kelompok. Nah di sini yang seperti kita tahu bahwa untuk membentuk suatu kelompok sosial harus ada interaksi. Yang kita dapat kemarin interaksi itu apa? Hubungan, ya hubungan memberi dan menerima seperti itu. Nah kelompok sosial bisa terbentuk menjadi sebuah kelompok itu harus adanya interaksi. Misal kalau hubungan timbal balik, kalau di contoh sehari-hari, misal kita saling menolong. Misal teman butuh pertolongan, ya kita memberi pertolongan, dan teman kalian tersebut akan menerima pertolongan. Astagfirullahaladzim. Mesti. Lanjut. Sini dulu. Hapus. Kalian dulu. Atau dulu nih. Sebelum dulu, aku mau tanya-tanya dulu. Materi ibu kemarin masih ingat gak?
kelompok belajar. Nah, itu salah satu syarat yang untuk terbentuknya kelompok sosial. Kemudian itu adanya struktur, kaidah atau pola perilaku. Jadi dalam membentuk kelompok sosial itu harus ada struktur, kaidah dan pola perilaku. Semisal nih kelompok sosial di kelas itu harus ada struktur. Nah, struktur di kelas itu biasanya apa aja? Dan lain-lainnya ya. Jadi tiap struktur itu juga memiliki peran-perannya sendiri. Dan dalam struktur itu biasanya ada yang namanya aturan. Di kelas kalian ini ada aturan nggak nih? Ada. Nah, semisal nih, bayangin kalau kelas kalian nggak ada aturannya, kelas kalian itu bakal kayak gimana nih kira-kira? Jadi nggak struktur ya, nggak ada yang mengatur seperti itu. Kemudian di sini ada syarat yang keempat, adanya faktor pengikat di antara anggota yang menjadi satu kelompok. Faktor pengikat itu mungkin ada karena kesamaan hobi, atau mungkin ada kesamaan nilai, ada kesamaan tujuan. Oke, sama berpikir bisa. Nah, di situ itu yang nantinya akan menjadi terbentuknya syarat terbentuknya kelompok sosial. Kita ambil contoh semisal di sini ada nggak nih yang bisa ikut komunitas pecinta alam? Ada nggak? Itu juga salah satunya kan karena kesamaan hobi, ada juga kesamaan nilai, karena dia ingin melestarikan alam, melindungi alam seperti itu ya. Dan juga semisal di sini ada lagi yang penggemar K-pop di sini. Ada nggak? Siapa ya? Ada nggak? Penggemar K-pop ini juga bisa dikatakan kelompok sosial. Karena apa? Dia memiliki kesamaan hobi. Dia juga memiliki, dia memiliki kesamaan misalnya tujuan. Tujuannya adalah misalnya ingin mendukung idolanya seperti itu. Nah, itu juga salah satu kelompok sosial. Jadi ketika kita melihat ada kumpulan penggemar, itu sudah bisa dikatakan itu sebuah kelompok sosial. Nah, lalu perbedaan yang bisa dikatakan kelompok sosial atau tidak itu bagaimana? Semisal kalau kelompok sosial kan yang sudah pasti aja nih, yang sudah ada strukturnya. Semisal yang tadi kelas, terus di mana keluarga, itu juga kelompok sosial. Berbeda semisal kita ke mall gitu ya, pengunjung mall itu mereka kan walaupun berkerumunan, mereka belum tentu bisa dikatakan kelompok sosial. Karena apa? Mereka itu tidak memiliki interaksi yang teratur dan juga tidak memiliki ikatan yang kuat seperti itu. Nah, kelompok yang tersebut itu bisa dikatakan ada kelompok nyata dan kelompok temu. Nah, kelompok nyata itu yang seperti apa yang tadi Ibu sebutkan, bahwa kelompok nyata itu dia memiliki interaksi yang teratur, dia memiliki ikatan yang kuat seperti itu. Mungkin seperti di kelas, kalian sama teman itu teratur kan interaksinya, ada interaksi timbal balik, kemudian ada ikatan kalian sebagai teman. Di keluarga pun seperti itu, ada strukturnya, misalnya ayah, ibu, anak, kakak, adik, kemudian ada interaksi, ada juga ikatan yang kuat. Berbeda dengan kelompok semu. Itu kelompok semu itu hanya bersifat sementara. Jadi kelompoknya itu tidak memiliki interaksi yang teratur dan hanya bersifat sementara dan tidak ada ikatan yang kuat. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Perbedaan bisa dikatakan kelompok sosial dan tidak. Ya, itu ada kelompok nyata dan kelompok
Kelompok semu seperti yang kita sebutkan tadi. Kelompok semu itu seperti ketika kita ke mall nih, kita kan sering melihat ada kerumunan. Nah itu hanya atau juga misal nonton konser. Nonton konser kan walaupun dia berkerumunan, iya tidak saling mengenal, mungkin tidak ada interaksi karena kita fokusnya pada nonton konser seperti itu. Nah ketika kita sudah keluar dari area wilayah konser itu kan sudah tidak ada interaksi lagi, iya sudah tidak ada hubungan lagi seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Saya berlanjut ya. Oke. Kemudian yang terakhir adanya sistem dan proses sosial. Jadi dalam interaksi sosial itu harus ada prosesnya. Mungkin dalam kelompok sosial kan mungkin juga ada dinamikanya, ada perubahan. Misal kadang kita juga membentuk kelompok sosial yang mengarah ke kerjasama, tapi juga kadang terbentuk kelompok sosial yang mengarah ke konflik seperti itu. Jadi kalau misal kelompok sosial kayak yang konflik itu seperti tawuran. Nah, itu salah satu yang mengarah ke konflik. Berbeda yang misal dengan kelompok sosial yang bekerja sama, itu fokusnya mungkin saling gotong royong. Ya, untuk cara terbentuknya kelompok sosial bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, bisa ibu lanjut ya? Iya. Oke. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri kelompok sosial. Ini kurang lebih sama ya. Pertama itu memiliki kepentingan bersama. Nah, misalnya kalian kan di sini sama-sama kelompok belajar sekolah. Nah, itu kepentingan kalian di sini apa? Belajar, cari ilmu. Oke, gitu. Itu adalah contoh kepentingan bersama. Berbeda dengan merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dengan kelompok lain. Nah, misal nih kalian ini kelas apa nih? 10? 7. Nah, itu kan berarti kelompoknya nyata, ada ikatan, ada interaksi yang terstruktur seperti itu dan dapat dibedakan dengan kelompok yang lain. Misal kalian nih 10-7 nih udah punya ciri khas seperti ini, maka akan bisa dibedakan dengan kelompok misal kelas 10 8, 10 9, 10 dan seterusnya seperti itu. Jadi intinya bisa dibedakan dengan yang lain seperti itu. Kemudian adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Oke, ini kurang lebih sama yang seperti tadi, bahwasanya kelompok sosial itu harus ada interaksi, harus ada komunikasi, harus ada timbal balik seperti itu. Kemudian memiliki struktur sosial yang tiap anggota itu memiliki status dan peran. Oke, sama ya berarti. Jadi intinya tadi seperti apa struktur sosial kalau di kelas ada ketua, ada pengajar. Kemudian dia memiliki norma-norma yang mengatur bagaimana para anggotanya. Yang seperti ibu sebutkan tadi bahwa setiap kelas kan pastinya memiliki aturan. Nah, kalau tidak ada aturan berarti kelasnya nanti apa? Berdampak seperti apa? Buruk. Oke, buruknya seperti apa nih? Oke, bisa konflik. Tidak solid, betul. Oke, di sini juga ada kriteria kelompok sosial yang dimana menurut Robert Deshner kalau gitu, yang dimana harus ada pola interaksi. Nah, pola interaksi itu seperti apa? Pola interaksi, misal kita ambil kalau misalnya kalian ada di sini tim olahraga. Nah, tim olahraga kan biasanya mereka sebelum berlatih itu mereka akan saling berkoordinasi. Setelah itu polanya apa? Kalau habis berkoordinasi itu biasanya berlatih. Setelahnya nanti semisal saat pada pertandingan itu nanti mereka ada pola kerjasamanya. Nah, itu yang disebut dengan pola interaksinya. Kemudian ada pihak yang mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Nah, ini pihak yang mendefinisikan, jadi dirinya yang mengaku bahwa aku dari kelompok tersebut. Misal di sini kalian merasa kalian sebagai kelas 10-7 iya atau enggak? Ya. Oke, nah seperti itu berarti mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Nah, beda dengan pihak yang berinteraksi itu didefinisikan oleh orang lain. Misal bagaimana? Misal karena dia OSIS, MPK. Nah, dia karena OSIS, MPK lebih sering terlihat biasanya kalau nggak tiket gerbang, padahal dia sering ikut rapat. Nah, dari situ mungkin orang melihat karena dia piket gerbang berarti dia OSIS, dia MPK. Itu untuk bagaimana dia didefinisikan oleh orang lain. Ada yang ditanyakan? Oke, jadi paham ya?
kita kan adalah manusia. Manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa makhluk sosial yang lain. Nah, di sini tujuan kelompok sosial adalah untuk bisa saling membantu sesama makhluk sosial seperti itu. Kemudian mencapai tujuan bersama. Seperti yang tadi, kalau misalnya ada nih kita harus melakukan suatu program atau pekerjaan yang sulit dicapai untuk kita capai kita sendiri. Nah itu harus kelompok sosial lah nanti yang mencapai tujuan bersama seperti itu. Misal kalau organisasi, biasanya kan organisasi mau bikin program nih, nggak mungkin kan kita kalian membentuk program itu sendiri. Nah makanya perlu anggota yang lain untuk saling membantu mencapai tujuan bersama itu. Kemudian memberikan identitas diri. Nah biasanya dalam kelompok sosial, kalian di sekolah nih atau mungkin di kelas, kalian punya kan rasakan, oh ternyata bentuk jati diri itu seperti ini. Iya atau enggak? Ya. Berbeda juga kadang berbeda kelompok sosial atau beda lingkungan, itu juga kalian akan membentuk identitas yang lain. Benar bukan? Nah, itu salah satu memberikan identitas diri. Oke, yang nomor 4 di mana? Ada yang mau bantu bacain lagi? Oke, boleh. Monik, silakan. Angka adalah normal. Kelompok sosial berfungsi untuk mengajarkan dan menanamkan masukan makna perilaku, guna menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan rasa keamanan dan perlindungan karena anggota kelompok bersama-sama dalam melindungi diri, meningkatkan solidaritas, menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas dan empati antar anggota. Terima kasih. Jadi yang poin yang keempat menanamkan nilai dan norma. Kita kalian nih di rumah, di keluarga, kalian biasanya diajarkan untuk seperti apa oleh orang tua? Harus misal sopan santun, terus apa lagi? Misal bersyukur, oke, apalagi? Disiplin, oke, itu juga bisa ya diterapkan di rumah. Di sekolah juga sama halnya, di sekolah juga ketika misal kita ada di mana kalian harus diajarkan untuk disiplin. Disiplin itu biasanya karena apa? Harus disiplin karena apa? Karena sering terlambat. Oke, kemudian mungkin menjaga keamanan dan ketertiban. Menjaga keamanan dan ketertiban. Di sini kalau kita ambil contoh di sekolah, itu misalnya BK. BK itu biasanya adalah tujuannya adalah mendisiplinkan, ya kan? Ya. Di sini BK untuk tujuannya mendisiplinkan agar madrasah ini apa? Teratur. Tidak apa ya? Murid-muridnya itu ya teratur, tidak membangkang seperti itu ya. Kemudian ada meningkatkan solidaritas. Solidaritas itu seperti apa? Itu gimana sih menumbuhkan rasa saling ingin menolong. Nah, saling rasa kebersamaan. Contohnya seperti apa? Gotong royong. Seperti tadi yang disebutkan, misal teman kalian ada yang kesusahan untuk pertolongan, maka kalian akan menolong. Ya, seperti itu untuk meningkatkan solidaritas. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, jadi setelah ini kita akan ada game. Oke, gamenya itu akan nanti membentuk 6 kelompok yang dimana isinya mahasiswa. Tapi tadi kayaknya beberapa ada yang nggak masuk ya. Oke, jadi nanti setelah ini ini bahas nanti kalian dimutasi waktu belajar 10 menit. Oke, iya, siap. Habis ini PPT dikirim. Jadi sekarang belajar 10 menit dulu. Nanti setelah ini ibu kasih instruksi terkait gamenya. Ya, bisa pahami ya? Selamat belajar. Ya. Jadi yang PPT kan masih ada. Dari PPT semua nggak ada yang LKS. Ini dokumen.
Yes, yes, yes. Gitu boleh. Sampai jam 8 ya.
itu. Setelah itu nanti boleh dijawab dulu. Nah, sebelum mengambil soal selanjutnya, kalian bisa minta koreksi ke ibu sebelumnya. Nanti baru kalau udah benar, ibu perbolehkan ambil soal lagi. Tapi kalau salah, poinnya dikurangi minus 5. Gitu ya. Nanti semisal kelompok lain ada yang belum ambil soalnya nih, nah kelompok lain berhak ambil soal tersebut. Nanti setelah gamenya selesai, poinnya akan kita jumlahkan. Nanti poin yang terbanyak itu adalah pemenangnya. Nah, nanti yang menang ada rewardnya. Oke, siap ya? Oke, sekarang kita bentuk kelompok dulu nih. Bentuknya gimana? Kita bentuk secara random. Itu udah ada nama-nama kalian kan? Oke, sekarang kita buat grup. Grup 1 ada nama kakak. Rizky, Adi Rifana, Tiara. Sama. Oke, bisa ya? Oke, coba. Anis. Kelompok 1. Anis Afganti. Oke, kelompok 1 berkumpul. Bagus. Kelompok 3. Hai. Kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Foto moro SDF. Sama jadi. Kamu pergi. Punya ya belum namanya tuh Aryan. Nama aslinya Anis. Hai guys, kita akan melakukan vlog kerja kelompok ini. Ya guys. Nempel pertanyaan.
Total terus ya. Pin. Pin. Kelompok siji. Kelompok satu. Kelompok tiga mana? Jangan lupa ditulis ya anggota kelompoknya. Ini bisa kita mulai gamenya? Belum. Masih sama, oke. Ane Sapianto. Muhammad Ra. Sebenarnya kan cepet ah. Bisa kita mulai ya. Kita langsung sebentar ya. Baik, seperti tadi, salah satu kelompok soal yang ada di depan harus menebak gambar. Oke, betul. Duh, aku mau jawab apa mau pergi. Milih. Nah, jadi di sini ada beberapa ragam soal. Yang poinnya 5 itu soalnya adalah benar atau salah beserta alasan. Kemudian yang warna kuning itu poin 10 itu soalnya sebutkan dan jelaskan. Kemudian yang poinnya 15 itu analisis singkat atau mungkin contoh. Kemudian yang warna biru atau poinnya paling tinggi 25 itu esai. Oke, bisa dipahami ya? Siap. Itu bonus. Nanti misal di akhir ada yang poinnya sama nih. Nah, nanti rebutan poin. Enggak, yang ini yang biru. Oke, kelompok pertama udah nih. Siap-siap ya. Iya. Ini langsung dijawab. Iya, langsung dijawab. Selanjutnya. Apa ini? Coba kita lihat. Itu kan sambil nih kita yang atasnya.
Angkat tangan dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai, yang mau ambil soal selanjutnya, nanti bisa dipastikan itu terlebih dahulu. Kalau tahu salah, nanti kalau benar boleh ambil soal lagi. Kalau salah, boleh lagi 5. Tapi ya nanti ambil soal itu. Boleh lagi 5. Iya, nanti kalau gitu ya, mereka minus 5. Bisa langsung dijawab sih kameranya ya. Ada yang butuh kan? Nanti kalau ada yang dapat, ada yang butuh. Coba dipakai. Kamu mulai terlebih dahulu. Oke, boleh kami salah. Bu, jalan Bu. Ini bisa segantian. Iya, aku lagi. Aku komplek Oh, ikut gak? Ibu, ini jawabannya sesuai dengan PPT. Coba. Jawabannya sesuai yang bebas. Mau kalian berkreasi soal kalian apa? Berkreasi dengan kata-kata kalian sendiri juga boleh. Bahasa masing-masing boleh. Yang penting maknanya sama. Oke. Coba.
betul. Yes. Baik di bawah itu nggak boleh, Say. Nggak boleh. Oh, Ini kelompok berapa nih? Masih kurang tepat. Nah, tadi poinnya belum dikurangi ya, tapi jawabannya masih belum tepat. Positif. Ini jelas nih. Saat ini belum dikurangi.
gampang kak. Ini ngomong dulu. Ayo ngomong dia nih. Bisa sama ya kan? Ayo tolong ini. Udah.
Kelompok 1. Berarti tadi poinnya 25, 10 sama 5. Benar apa salah? Iya, apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Benar atau salah? Apakah iya saudara Sukanto itu menyatakan bahwa kelompok sosial itu seperti ini? Gitu. Ini menjelaskan dengan udah balik kok. Ini udah. Interaksi itu apa? Cepat salah si Jipo saya gue. Dulu itu bonus kedua. Kita lihat nanti di akhir ada yang serial. apa enggak. Clear. Aku dibully. Jangan pakai ciput. Ya biasa toh. Saling rangkap dong. Tadi kelompok 2. Coba poinnya ada 25, 15. Udah kan? Oke, bener oke. Ani diam ya, Ani. Ani diam ya, Ani. Berdasarkan jumlah nggak ada yang tapi udah langsung menangnya jadi otomatis soal bonus iya udah kayak dipakai menangnya adalah menangnya kelompok 2 kelompok 2 dengan perolehan poin ada 75. Dari mana Sama menang. Yang kedua ini peringkat 1, 2, 3 harapan. Itu perangkat tuh. Alah, kursi B.
tok lho. Ya aku udah dapet sih. Buat untuk pembelajaran hari ini, gimana? Apakah ada perasaan kalian selain seru untuk Oke, jadi pada intinya kita kan tadi belajar kelompok sosial. Jadi pada kelompok sosial itu kan kehidupan manusia. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia juga harus kelompok sosial yang baik. Ya, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mungkin materi selanjutnya itu juga masih membahas kelompok sosial juga. Jadi semangat belajar. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Cukup itu